Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Masih bersama Saprol di Wakil Rakyat Bicara. Hari ini narasumber kita sudah ketahuan kan dari fraksi PDI Perjuangan, Bang Sugianto. Bang, ini kalau udah merah menyala ini udah pengen cepat pulang aja gitu ini. Lihat yang merah-merah ini bawahnya lapar aja kita. Bang, kalau ngomongin soal rumah abang, soal fraksi PDI Perjuangan, ya, para wartawan kadang suka bingung. Kalau di pemerintah pusatnya ini fraksi PDI di DPR RI juga dibilang oposisi, kita nggak tahu, masuk kabinet juga pemerintahan kan enggak. Apalagi di level provinsi, Bang. DPRD Bantennya termasuk bagian dari penyelenggara pemerintah daerah bersama eksekutif. Lalu posisi fraksi PDI Perjuangan seperti apa secara politik, Bang? Secara politik, Ya. kita kan petugas partai. Asik. Kita selalu acuannya adalah petunjuk partai, instruksi partai, seperti itu. Mungkin abang udah jelas dong, udah tahu instruksi partainya kemana, gitu. Jadi ya seperti itu. Pada dasarnya walaupun ini politik, kita tidak boleh melupakan jati diri kita bahwa kita adalah perwakilan rakyat. Yang seyogyanya harus mempunyai program dari pemerintahan ini maksudnya. Itu semua fokusnya kepada untuk rakyat. Apapun bentuk dari kebijakan dari pemerintahan ini, dalam hal ini Pak Gubernur, ya seyogyanya kalau itu baik untuk masyarakat, kita harus dukung. Gitu. Pertandingan sudah selesai. Bagaimana supaya mengimplementasikan daripada kebijakan-kebijakan partai yang notabene kebijakan partai PDI Perjuangan ini adalah bersama rakyat, yang itu harus kita kawal. Seperti itu. Walaupun eksekutif legislatif ini juga satu kesatuan, satu tiga pilar, kita harus saling mendukung sebenarnya. Pengertian mendukung ini ketika kebijakannya ini memang benar-benar kita nilai untuk masyarakat, baik untuk masyarakat, kita selayaknya harus mendukung. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya tidak pro kepada rakyat, kita harus mengingatkan. Kita mengingatkan kepada pimpinan gubernur ini, pimpinan daerah ini, bagaimana supaya kembali ke jalurnya sesuai dengan janji-janji politiknya. Seperti itu. Saya rasa seperti itu pandangan dari saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan terhadap nuansa situasi politik yang berjalan. Kalau kami para jurnalis, termasuk juga para aktivis pro demokrasi, termasuk juga aktivis mahasiswa, setiap LPJ gubernur, setiap LPJ kepala daerah, kami selalu mengukur dulu nih, kalau ini gubernurnya dari PDI Perjuangan, pasti yang akan kritis fraksi ya yang tidak mendukung saat pilkada misalnya. Dan sekarang kebetulan juga yang jadi kepala daerah di tingkat provinsi Bantennya dari fraksi Gerindra, sementara PDIP yang berlawanan saat pilkada, kami selalu menunggu tuh seperti apa pemandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap laporan pertanggungjawaban gubernur misalnya. Nah, sebelum memberikan pemandangan umum fraksi itu, berarti semua anggota-anggota fraksi itu menyampaikan pandangannya pribadi-pribadi dulu. Ya, sebenarnya bukannya pandangan pribadi ya. Kita kan ini lembaga. Nah, di lembaga ini ada sub lembaga juga seperti yang namanya komisi, ya kan. Nah, kita lihat dari situ aja. Kita memberikan laporan-laporan kepada partai sebelum membuat pandangan itu, permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kamar-kamar itu sendiri. Jadi kita tidak melenceng kepada urusan yang pribadi, pada urusan yang nuansanya politik praktisnya, tapi bagaimana supaya permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan masing-masing komisinya, itu yang kita laporkan. Sehingga nanti teman-teman di peramu, ya mereka yang mengolah kemudian menjadikan sebuah pandangan fraksi. Artinya ada keterlibatan semua anggota fraksi sebelum jadi pemandangan resmi dari fraksi. Siap. Seperti itu. Kita agak geser ke persoalan yang lebih besar. Agustus kemarin kan ramai. DPR RI digoyang, beberapa anggota DPR RI digeruduk bahkan dirusak
tempat tinggalnya. Gara-gara pemicunya dimulai jadi joget-joget dulu, kemudian ditambah ada dana perumahan dan yang lain-lain. Itu ternyata membuat daerah juga sempat bergejolak. Ada rasa khawatir saat itu atau ada instruksi dari ketua praksi di PD Perjuangan, ya jangan sampai terjadi di daerah misalnya dewan-dewannya joget-joget, kemudian soal gaya hidup yang elitis. Seperti apa Bang merespon kekacauan di bulan Agustus kemarin itu? Wah, itu kalau hari ini bicaranya saya masih bisa dengan senyum. Tapi di hari kejadian rumah pertama anggota Dewan DPR RI itu dibongkar, jujur saya sempat sangat khawatir sekali. Tapi hari itu saya buka handphone 2, kemudian saya memfollow ada sekitar 7 akun yang melakukan live. Ya. Dari situ saya masih khawatir ketika rumah ketiga dibongkar itu kekhawatiran saya makin tinggi. Tapi begitu mau ke rumah keempat, saya lihat kok ini sepertinya terstruktur, terorganisir, masif, bahwa ini diarahin. Tapi tetap masih ada rasa khawatir. Kenapa? Karena masyarakat siapa yang bisa menghadang, gitu kan? Seperti itu. Itu permasalahan yang dibilang khawatir atau tidak, permasalahan saya. Ketika saya lepas khawatirnya itu ketika di rumah keempat itu gagal, kemudian ada instruksi dari presiden, saya udah mulai tenang. Hal ini terjadi karena memang sebenarnya kalau dibilang hukum karma, ini bisa saja terhadap yang bersangkutan. Tapi kan tidak ada api, tidak ada asap, tidak ada asap, tidak ada api kan gitu. Artinya yang tadi Abang bilang kejadian ini pemicu-pemicunya ada, seperti joget-joget apa. Sebelum kejadian-kejadian itu, Ibu Mega saya ingat banget selalu menginstruksikan kepada kami, baik itu di 3 pilar maupun di kader, bagaimana supaya bersikap sebagai seorang nasionalis, sebagai seorang yang di partai PDI Perjuangan ini bersikap kepada masyarakat. Ya, saya ingat banget menangis dan tertawa kepada masyarakat. Artinya kita harus tahu diri memposisikan kita. Kita selalu diingatkan sama Ibu Mega itu bahwa kamu jangan lupa diri dan dari mana kamu berasal. Artinya bersikaplah baik-baik kepada masyarakat, jangan sampai perbuatan kita itu, apa perkataan kita itu menyakiti mereka. Karena kalau sudah demikian kita pasti ditinggalkan oleh mereka. Kalau hanya ditinggalkan masih mending, tapi kalau seperti kemarin ada balas dendam seperti itu, walaupun sebenarnya itu cuma dipicu dan diarahkan, ini kan sangat menyakitkan buat kita juga. Makanya instruksi itu jauh-jauh hari sebelum kejadian itu. Apalagi setelah kejadian itu, ya kita juga diingatkan oleh partai bagaimana supaya kita bersikap, jangan merasa hebat kalau jadi anggota dewan itu. Kita ini wakil rakyat, dipimpin oleh rakyat untuk membantu mereka. Ini sesuai dengan pelakuan daripada partai kami sendiri, ya, bersama menangis dan tertawa bersama rakyat. Itu yang selalu ditekankan oleh Ibu Mega. Makanya, dan saya tahu banget Ibu Mega itu terhadap yang melanggar daripada ketentuan itu sangat tegas banget. Ibu Mega itu. Tidak pandang bulu. Oh, tidak pandang bulu. Mau senior. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri beberapa kali Ibu Mega tuh ngemarahin. Pun terhadap misalnya anak kesayangan atau anak emasnya gitu kan. Jadi saya sangat, kalau untuk ideologi, untuk pembelajaran bagaimana suka bersikap, itu Ibu Mega luar biasa. Jadi di partai sendiri kita selalu diingatkan sama ketua fraksi juga. Kalau bersosmed itu yang santun. Pelajaran-pelajaran kejadian-kejadian itu jadikanlah cabuk buat kita. Ya. Dan buat pribadi saya sendiri melihat kejadian itu makin mengukuhkan saya bagaimana saya bersikap terhadap masyarakat, baik itu langsung maupun di sosmed.
seperti itu. Oke. Walaupun kejadian-kejadian ini secara alami dan secara bisa saja dengan rekayasa kalau memang ingin menjatuhkan, menyerang kita seperti itu. Oke. Makanya tidak berbuat aja bisa diserang, bagaimana kalau kita tingkah laku menyakitkan masyarakat. Gitu. Asik. Artinya kejadian Agustus lalu itu tidak hanya sempat membuat was-was dan panik, tapi juga jadi pembelajaran untuk semua politisi. Betul. Itu. Dan mudah-mudahan bukan saya saja yang menjadikan itu pelajaran, buat yang lain-lainnya juga. Karena pemicunya itu dengan ulah setetes nilai itu bisa rusak sebelanga. Sedanau, bukan sebelanga lagi. Itu. Siap Bang. Kita agak redakan sedikit tensinya. Kalau itu kan pemicunya medsos. Nah, berarti saat itu heboh juga di grup fraksi itu. Saat itu sih tidak ada yang becok, tidak ada yang bekoar. Tidak ada yang bicara di situ. Tapi sempat WA-an japri-japri ya? Enggak. Jujur saya enggak, dan saya pantau juga enggak ada. Kenapa? Karena saya konsen dengan kekhawatiran sendiri. Tapi aktif Abang di medsos? Aktif. Tapi nggak aktif hiper banget. Kenapa? Karena ini dilema juga. Saya bukannya orang yang tipe menari di atas penderitaan orang. Ketika kegiatan sosial saya ditayangkan, itu kayak saya kurang berkenan gitu. Posting-posting yang sifatnya menderita di atas penderitaan orang gitu, ya kan? Itu aja. Tapi kalau yang positif-positif yang enak bisa diterima, saya main. Artinya saya nggak ber-TikTok, cuman saya main di IG dan di Facebook aja. Artinya ini juga jadi hati-hati nih buat wakil rakyat semua ya yang main medsos, tidak memposting menyakiti masyarakat. Ya, harus. Sebenarnya bukannya main di sosmed aja, di tingkah laku hari-hari juga. itu yang utama. Lebih bahaya juga itu. Kenapa? Karena kalau sosmed mah bisa diedit, bisa pencitraan. Bukannya pencitraan, itu mah karuan dah. Bisa diedit, bisa diciptakan seolah-olah kejadiannya seperti itu. Tapi yang lebih real itu, yang hari-hari tingkah laku kita ini bagaimana terhadap masyarakat. Karena sistem daripada pemilunya itu bagaimana supaya kita bisa disukai, dicintai, dan didukung sama mereka. Gitu. Siap. Terakhir, selain punya grup WhatsApp fraksi, saling follow nggak di medsos antar anggota fraksi PD Perjuangan? Abang Instagramnya diikuti nggak sama rekan-rekan fraksi yang lain? Atau abang mengikuti nggak? Ada 1-2 lah. Emang nggak semua punya medsos, Bang? Nggak semua punya medsos anggota fraksi PDI Perjuangan? Saya nggak tahu ya. Kalau saya kebanyakan saya posting itu sangat jarang sekali di keagendaan partai. Kenapa? Karena basis masa saya itu orang yang kebanyakan masih tabu dengan politik di komunitas ini. Jadi pendekatan saya itu bagaimana supaya benar-benar kita sangat alami benar kepada mereka yang bukannya pencitraan. Walaupun saya itu menyadari bahwa menjadi seorang dewan itu tidak akan lepas dari pro negatif dan positif dalam diterimanya, karena memang ada beberapa ulah dari oknum-oknum sehingga kita anggota dewan dicap semua sama seperti itu, walaupun semuanya tidak demikian seperti itu. Tapi saya hanya mencoba mengurangi resiko dari sektor itu. Saya lebih suka bagaimana supaya keberadaan saya di sosmed bisa diterima sama mereka, enjoy. Itu adalah salah satu bagaimana supaya saya menarik simpatik orang kepada partai saya. Ya, dibanding sama orang yang sudah anti partai, dijejelin sama tayangan partai sehingga mereka benci. Itu tidak ngikutin saya gitu. Salah satu strategi abang untuk mengedukasi. Betul. Tapi orang kan tahu walaupun saya tidak memposting kegiatan partai, bukan tidak menongolkan simbol, mereka udah tahu bahwa Sugi itu PDI. PDI Perjuangan. Siap. Tapi
masyarakat ada yang menyampaikan aspirasinya di medsos itu, Bang? Kalau menyampaikan aspirasi itu sangat jarang. Sangat jarang. Kalau masalah kegiatan reses, saya suka posting. Oke. Cuma mereka paling tanyanya, Pak, kapan reses di tempat kami? Gitu. Iya, Tapi kalau menyampaikan itu, karena di setiap reses itu saya kasih tahu reses itu apa, prosesnya seperti apa. Jadi kebanyakan komunitas basis saya itu sudah saya kasih tahu. Bukannya terlatih ya, tapi sudah dikasih tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi. Siap. Gitu. Kenapa? Karena saya menjaga marwah juga. Ketika sosmed saya disusupi oleh orang-orang yang nggak suka sama saya dan partai saya, bikin gaduh di situ. Saya menghindari itu. Siap. Turun, Bang. Sudah bincang-bincang di Bagus Podcast. Mudah-mudahan menginspirasi dan mencerahkan masyarakat Banten. Kita akan undang lagi para wakil rakyat DPRD Banten untuk berdialog dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.